Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Pratama dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Sini saya akan menjelaskan akan menjawab soal-soal dari nomor 1, 2, 3 sampai 5. Di sini saya akan menjawab soal dari nomor 1, sebuah aplikasi verifikasi kode tiket konser meminta pengguna memasukkan kode tiket menggunakan scanner. Format kode tiket yang benar adalah WPI, angkatan, baru nama. Contohnya gini, WPI 23 Naira. Program harus membaca input kode tiket dari scanner. Oke, pertama kita buat dulu nama filenya. Soal 1.java. Kita perlu soal 1.java. Sebelum itu kita buat dulu import Java-nya dulu. Import java.util.scanner. Oke, kita buat public static void-nya, PSPM-nya. Baru ketanyakan dengan format scanner. Nah, kita buat dulu scanner kode input neo scanner input neo scanner. Oh iya betul, scanner system.in. Nah, sebuah aplikasi minta pengguna memasukkan kode tiket menggunakan scanner, format tiket yang benar. Kita buat perintahnya sout. Masukkan kode tiket Anda. Contohnya kita buat contohnya. Oh ya, contoh. Nah, ini aja kita bikin. Contoh PBI, baru angkatan, baru nama. Kita buat dulu stringnya, string input. String baru kita kasih nama kode input dot next line. Nah, agar bisa kita ketik, coba kita tes dulu ya, kita cek dulu ya. Coba kita tes ya. Java soal 1.java. Masuk ya, masukkan kode tiket Anda. Contohnya PPI angkatan 25, saya Raffi. Oke, nggak ada masalah ya. Baru kita masuk ke ini kita masuk ke jika pandang sebelum itu kita buat dulu untuk pembatas ini. Ada 1, 2 nih yang garis ini. Sebelum itu berarti kita buat dulu untuk memisahkannya berarti kita menggunakan string parts split. Kita bikin split, kita split dulu nanti supaya di akhir bisa kita bagi-bagikan, supaya bisa kita buat hurufnya jadi namanya bisa kita bikin ke uppercase, dan juga kita bisa pisahkan di bagian namanya itu dia menjadi Edwin. Kita bikin dulu string kita bikin parts baru kita kode scanner itu kita bikin kode dot split. Nah, split itu di bagian
garis tadi, garis tengah. Nah, baru kita koma. Baru kita bikin koma. Nah, kita bikin, oh iya, baru kita bikin ini. Jika panjang kode kurang dari 10, maka tampilan kode tidak valid. Berarti kita buat di sini string salah, kita buat if. Kita buat dulu else. Tadi menggunakan length ya. Oh iya, menggunakan length. Berarti kode dot length kurang dari 10. Nah, sudah siap. Kurang dari 10. Lalu kita buat di sini. Salah, nggak pakai titik koma. Pakai ini. Nah, baru di sini kita buat out. Tadi katanya apa? Kode tidak valid. Berarti kita bikin kode tidak valid. Nah, baru kita buat if. Astagfirullah, salah, kita buat dulu di sini if, bukan else. Di sini baru kita bikin else. Baru kita masukkan string. Nah, di sini baru kita bisa pakai stringnya nih, string parts. Kita bagi-bagi string wbi. Kita buat parts. Ini kan pakai menggunakan parts. Kita buat si wbi ini di bagian mana? Soalnya kita hitung, kalau kita mau hitung ya, kalau mau kita split, kita hitung kalau dari wbi ini 1. Salah. Ini mulai dari 0, 1, 2. Berarti kalau di bagian wbi itu dia 0, bagian 0. Selanjutnya kita buat juga string angkatan. Nah, angkatan tuh yang nomor 2. Nomor 1. 0, 1. Jadi hitungannya gitu. Kalau split ini hitungannya dari 0. Kita buat di bagian 1. Baru kita buat lagi string nama. Berarti 0, 1, 2. Berarti bagian 2 deh. Nama. Nah, ini nanti bisa kita bagi-bagi nih supaya bisa kita bikin di namanya, nanti kita bikin uppercase, huruf besar semua, kapital. Parts. Baru jadi bagian 2. Nah, setelah itu kita buat lagi sini if. Kita buat lagi di sini if katanya start with-nya mulai dari wbi, terus end with-nya, terus akhiran dari nama. Oke, kita buat dulu kode start with di bagian wbi. Nah, di bagian wbi lalu kita buat dan kita buat tuh kode dot end with itu di bagian nama. Bagian nama. Nah, nama. Di bagian nama. Masih bermasalah. Kita buat dulu ini titik 2-nya biar supaya dia tidak error. Nah, kan betul kan?
baru kita buat di sini. Kalau dia mulai dari start with, berarti dia benar ya. Kalau dia menggunakan awalannya WBI terus akhirnya ada namanya, berarti benar. Berarti kita buat, kita masuk perintahnya sout kode Anda terverifikasi, terus nama Anda kita buat di sini. Nah, nama, oh ya tadi dibilangnya namanya itu menggunakan uppercase ya. Kita buat nama dot to uppercase. Nah, to uppercase, lalu kok to lowercase, astagfirullah. Nama to uppercase. Nah, itu kita buat lagi. Setelah nama angkatan, kita buat angkatan lagi supaya nanti di akhiran dia muncul nama Anda, terus dia muncul keterangan angkatannya. Nah, baru ini masuk ke angkatan Anda, kita bikin plus angkatan. Nah, udah selesai. Terus di bawahnya, nah jika tidak mengikuti aturan ini, mengikuti aturan yang mulai dari WBI terus akhir dengan nama, kita buat aturannya. Kalau tidak memenuhi WBI, yang pertama itu WBI, kita buat di sini sout, kita buat kode tidak valid. Nah, coba kita tes ya. Ini kodenya sudah selesai semua. Saatnya coba kita tes ya. Nah, yang pertama itu Java soal 1.java. Nah, kita tes dulu yang format dengan mana ya. Kita ikutin ini. WBI baru angkatan baru nama. WBI nama angkatan 25. Nah, baru kita tes apakah mana dia. Nah, ini nama dari uppercase ini. Coba kita tes dulu ya. Kita bikin huruf kecil Raffinya. Kode Anda terverifikasi. Nah, kan dia menggunakan to uppercase Raffi. Kita bikin koma di sini, jelek kali. Nah, kita ulang dulu ya. Kita buat seperti format yang benar. WBI 25 Raffi. 25 Raffi. Nah, kode Anda terverifikasi. Nama Anda Raffi, angkatan Anda 25. Oke. Bagaimana kalau format tidak mengikuti aturan? Coba kita tes ya. WBI ini semua kecil, WBI 25 Raffi. Coba kita tes. Nah, kode tidak valid. Karena kenapa? Karena kode WBI-nya tuh dia tidak menggunakan huruf kapital. Nah, dia tidak menggunakan huruf kapital. Jadi kita buat, coba ulang lagi ya, WBI. Maaf. Nah, coba WBI-nya besar, terus angkatan 25. Oh iya, ini kurang dari 10, berarti hurufnya kurang dari 10. Coba huruf kurang dari 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coba kita buat RA gitu.
Nah, kode tidak valid karena kurang dari 10. Coba kita bikin pas 10 ya. WBI 25 RAF. RAF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, ini pas nih 10. Apakah berhasil? Masuk ya. Kode Anda terverifikasi, nama Anda RAF. Saya akan menjelaskan di nomor. Saya akan menjelaskan nomor 2. Kita bikin dulu soal 2 Java. Kita buat di sini dulu. Import java.util.scanner. Nah, kita buat dulu public static void-nya. Di sini buat program registrasi email mahasiswa menggunakan scanner. Format email institusi wajib NIM. Oke. Kita buat dulu di sini scanner input new scanner buka kurung system.in. Nah, setelah itu kita buat NIM-nya dulu. Integer, perintahin dulu. Out. Masukkan email WBI Anda. Oke. Kita kasih contohnya. Contoh. NIM-nya NIM wbi.ac.id. Nah, kita buat perintah untuk kita ketik. Kita buat string. Ini NIM, namanya NIM. Terus kita bikin input dot next line. Oke. Baru kita buat lagi integer NIM. Enggak, kita buat untuk akhirannya, akhiran x-nya. Kita buat akhir dot NIM integer akhir dot NIM integer kita buat integer akhir NIM dot index of nya berada di x-nya. Kita buat di sini. Oke. Baru kita buat string kita buat namanya tuh email NIM substring 0 lalu substring 0 akhir. Ini akhir dari itu. Kita bikin ini. Nah, ini kita buat pembatasnya. Substring mengambil NIM untuk substring x. Nah, setelah itu kita buat di sini if kita buat NIM dot end with nya di bagian x wbi.ac.id. Lalu katanya mengecek apa email berakhiran x wbic menggunakan admin, lalu dan juga hitung jumlah karakter. Nah, kita hitung jumlah karakternya. NIM dot
length. Nah, length itu berapa? Lengthnya lebih dari 10. Jika jumlah digit nim bukan 10 atau email tidak berakhir, wbi.ac.id, tampilkan email tidak valid. Oke. Mari kita buat lebih dari 10. Lebih dari 10. Lalu kita buat ini titik koma. Bentar, ini kita buat tanda petiknya dulu baru diaman. Udah gitu kita buat keterangannya. As out code email valid nim dengan nim. Kita buat di sini plus nim. Nah, itu siap. Terus kita buat di sini else untuk peraturannya. Jika diketik tidak menggunakan peraturan ini, maka kita buat as out email tidak valid. Nah, email tidak. Jika jumlah digit nim bukan 10 atau email tidak berakhiran wbi.ac.id, tidak valid. Udah, coba kita tes ya. Kita tes open in terminal. Nah, kita buka Java soal 2.java. Nah, kita tes dulu dengan nim. Kita tes dulu dengan nim yang pas 25 05 01 013 wbi.ac.id. Kita bikin email valid nim 2505. Nah, berarti valid ya dengan nim 2505. Bentar, ini tiga valid dan untuk nim diregistrasi untuk nim. Nah, coba kita buat. Di sini. Oh, bentar. Ini rusak ya. Nah, kita ulang lagi ya. Coba kita buat 25. Ini baru wbi.ac.id. Kok email valid? Bentar. Kita buat di sini deh, coba kita panjangin. Nah, wbi.id. Loh, ini kenapa valid semua? Mana yang tidak valid ini? Akhirannya nah, coba kita tes ya.
kok dia tidak ngambil NIM-nya. Coba tebas lagi. 2505010113 x bbi.ac.id. Email tidak valid. Kenapa ini? NIM baru dengan email. Coba kita buat sini. Oh, ini kita buat email. Coba kita buat ya. Dua lima kosong lima kosong satu kosong kosong 13 @wbi.ac.id. Oh iya, kita tidak ada salah tadi kita bikin di sini NIM pula, baru kita buat email. Nah, di sini email valid dengan NIM 2505. Coba kita buat kurang dari itu ya, kurang dari 10. Apakah masih bisa masuk? wbi.ac.id. wbi. Oh kan betul kan? Coba ulang lagi. 12 x wbi.ac.id. Email valid NIM 25. Apa ini? Coba kita hapus ini. Jika jumlah digit NIM bukan 10 atau email tidak berakhiran nih. Oh, coba ya. Atau 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Valid. Coba kurang dari 10. Email tidak valid. Coba dia lebih dari 10. Belas 2505010113 wbi.ac.id. Oh, berarti udah betul tadi berarti. Siap. Nah, di sini saya akan menjelaskan di bagian nomor 3. Gunakan scanner untuk membaca nama lengkap mahasiswa dalam format huruf kecil. Misalnya Adifa Naira Sabir. Untuk membaca nama lengkap mahasiswa dalam format huruf kecil. Nah, oh ya, yang pertama itu kita harus buat dulu file. Soal 3 Java. Kita buat dulu import Javanya. Import Java util.scanner. Import Java util.scanner. Import Java util.scanner. Nah, kita lihat lagi.
Kok error nih? Kita ulang ya. Dart scanner. Oke. Kita bikin public static void-nya. Pertama kita bikin tuh scannernya. Kita buat dulu scanner. Scanner input new scanner system.in. Baru langkah kedua kita buat dulu perintahnya out, masukkan nama panjang ya, kita bikinnya nama panjang Anda, bikin string nama input next line integers, kita bikin loh mengubah menjadi kapital, mengubah substring menggunakan index of. Oke, yang pertama kita buat dulu jarak untuk spasi-spasinya. Kita buat dulu spasi 1 nama dot menggunakan substring, menggunakan index of dulu, index of 0 ke 1. Oh enggak, salah, spasinya kita buat spasi lah, ini aja, baru koma, baru kita buat integer spasi 2 nama index of kita bikin spasi 1 sama spasi 2 salah, plus 1. Oke. Kita buat di sini integer, oh ya, nama tengah kita bikin nama dot index of, kita bikin Raffi, baru kita bikin if nama tengah kita bikin menggunakan setiap kapital menggunakan kombinasi substring dan to uppercase. Oke. Nama tengah ulang ya, nama tengah dot salah, kita bikin dulu tanda seru sama dengan -1, baru di bawahnya, salah, baru di bawahnya kita bikin string. Nah, string kita buat di sini kt1 sama dengan nama substring nol
spasi 1, kata 1 nama, salah, kita kasih namanya kata 1 sama kata 1. Nah, kita buat substring 0 sampai 1. Dot to uppercase baru kita tambahkan dia kt1 dot substring satu. Kita buat lagi string kt2 nama dot substring kita buat spasi 1 plus 1 spasi 2 to uppercase kt1 nah sudah cukup sampai sini saja. Terus string lagi kata 2 nama kt2 mari kita buat substring 0 sampai 1 dot to uppercase kt2 dot substring satu baru bawahnya lagi string kt3 nama dot substring. Sini katanya menggunakan uppercase, mana dia? Nah, ini dia to uppercase. Udah kita buat to uppercase. Sini kita buat spasi 2 plus 1 plus 1 itu apa? Udah sampai sini baru string kata 3 nama kt 3 dot substring kita buat 0 sampai 1 itu uppercase. Baru kita buat kt2 kt3 dot substring satu koma. Oke. Oh iya, ini udah ini kenapa masalah ini substringnya? Oh, tulisannya string. Nah, selesai. Lalu kita buat
S out. Katanya kalau udah berhasil, jika ditemukan tampilan nama mengandung identitas tengah. Berarti kita bikin nama mengandung identitas tengah. S out. Nama Anda KT1 KT2 baru masuk KT3 KT4 ini KT3 oh iya kak kurung titik koma terus yang kita bikin else perbandingannya S out nama Anda tidak kalau jika tidak temukan atau nama tidak memiliki identitas tengah tidak memiliki identitas tengah. Oke, sudah semuanya. Input close. Sudah. Apa nih kok nggak bisa nih? Coba pakai itu, coba kita jalankan dulu. Loh. Nama substring 0 terus spasi udah coba kita lanjutin, kita jalanin Java soal 3 Java Muhammad Afi Pratama. Bentar. Kenapa nih? Coba kita Java sih soal 3 Java aman Java soal 3 Java. Oke. Pertama loh ini main input kita bikinnya soal 3 kita ganti soal 3. Oke, coba kita tes jalankan. Oke, Muhammad Raffi Pratama. Loh baris 20. Maaf ya, ini lagi ada salah. Ada kesalahan teknis. Maaf, ini salah.
Baik, bisa dilanjut, coba kita tes ya. Kita tes ulang. Muhammad Raffi Pratama. Nah, nama mengandung identitas tengah. Nama Anda nomor pertama. Coba kita ada identitas tengah. Coba kita buat lagi ya. Asep. Coba kita tes ya. Nama tidak mengandung identitas tengah. Kita buat lagi. Coba nama kita. Java. Pratama. Gimana kalau nama index of-nya di bagian 6? Di bagian nama. Tes ya. Kita boleh eksperimen. Pratama. Coba lagi ya. Asep. Coba ya, ulang lagi ya. Coba kita buat 4 kata. Halo. Nama mengandung identitas tengah. Oh, berarti nggak usah pakai ini. Kita bikin nama kita aja. Raffi. Sudah. Selesai. Sudah selesai. Jadi jawaban nomor 3 ini ya. Baik, kita lanjut. Kita akan membahas soal nomor 4, yang dimana sistem keamanan meminta pengguna memasukkan paspor melalui scanner. Aturan paspor minimal 8 karakter, tidak boleh diawali angka, gunakan substring, harus mengandung karakter X dan pagar. Oke, kita buat dulu. Scanner. Input new scanner. So system.in. Nah, kita buat dulu perintahnya dulu. Password. Oke, masukkan password. Password Anda. Oke. Kita masuk ke, baru kita masuk ke bagian string sandi input dot next line. Oke, kita masuk ke minimal 8 karakter. Kita buat dulu line. Sebelum itu kita buat dulu char sandi char tanda satu aja. Tanda satu sandi chart. Oke.
kita masukkan if-nya. If tadi katanya minimal 8 karakter, berarti if Sandi dot length 8 karakter. Oke, mau kita buat out Sandi ditolak, Sandi ditolak, out Sandi minimal 8 karakter. Oke, itu kita buat lagi if tidak boleh diawali dengan angka ya, berarti kita buat tanda 1 dot tanda 1 dot substring, salah, tanda 1 index of tanda 1 kurang dari 0 ini tanda 1 lebih besar dari 0 ini 1 tanda 1 kecil dari 0 dan dari 0 dan tanda 1 lebih kecil dari 9. Oke, untuk sini out Sandi ditolak. Kita bikin lagi out dengan keterangan tidak boleh diawali dengan angka. Jadi Sandi tidak boleh diawali dengan angka. Kita masuk lagi selanjutnya if harus mengandung karakter X dan pagar, berarti Sandi dot index of di bagian pagar bagian X 1 dan kita bikin dan lalu kita bikin lagi Sandi dot index of bagian pagar, di bagian pagar coba lagi sama dengan -1
salah bikin tanda, nah baru kasih, aduh hilang lagi if nya, maaf ya, hilang if nya, ini hilang if nya. Kita buat lagi di sini, s out, sandi ditolak. Oke, s out, sandi harus mengandung simbol X atau pagar. Oke, baru kita masuk ke perbandingannya, else jika semuanya memenuhi syarat kita bikin apa ini, s out, apalagi nih kita bikin, jika terpenuhi syarat tampilkan password terima, password diterima. Nah, udah selesai. Coba kita tes ya, apakah berhasil atau tidak. Masukkan password Anda. Java soal 4.java. Misalnya password saya kan, jadi peraturan minimal 8 karakter, sandi tidak boleh diawali dengan angka, sandi harus mengandung simbol X atau pagar, berarti sandinya X Raffi 123 WBI. Coba kita tes. Nah, berhasil ya, berarti coba kita buat dengan awalan, angka 123 Raffi WBI. Nah dia muncul langsung 2. Sandi harus mengandung simbol X atau pagar. Coba kita buat angkanya aja. Kita buat sandi yang angkanya aja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, langsung keluar sandi tidak boleh sandi ditolak minimal 8 karakter. Sandi tidak boleh diawali dengan angka. Sandi harus mengandung simbol. Baik, itu saja untuk penjelasan nomor 4. Di sini saya akan menjelaskan nomor 5. Sistem informasi kelas meminta pengguna masuk jadwal dengan format hari, matkul, kode dosen. Nah, ini contohnya mengambil substring bagian matkul. Oke, kita buat dulu. Scanner input new scanner system .in. Oke, begitu kita buat dulu perintahnya. Out, masukkan jadwal kelas sesuai dengan format. Contohnya kita bikin hari,
daftar dengan format hari, kode dosen, matkul, kode dosen. String kelas input next line. Lalu kita masuk ke pembagian garis-garisnya. Kita bikin integer garis 1 kelas dot index of bagian sini. Terus kita buat lagi integer garis 2 kelas slash index. Oke. Nah, udah siap. Baru kita buat integer hari. Kelas dot substring 0 garis 1 garis 1 terus integer matkul kelas dot substring garis 1 plus 1 garis 2 lalu kita bikin lagi integer. Setelah itu kode dosen kelas substring garis 2 1 tambah 1. Selesai. Baru kita bikin matkul menjadi level. Oh ya, di bagian matkul kok kelas ini matkul. Nah, ini kita bikin to lowercase. Baik, kita bikin if Senin kita bikin dulu string dulu. Kita bikin string yang pertama itu apa ya? String baru kita buat kita buat string di sini. Kelas apa?
Oh, kelas apa, baru kita masuk if start with if start with if start with hari dot start with Senin lalu di bawahnya out di bawahnya kita bikin kalau Senin, kalau iya kelas pembuka minggu else kelas apa, aku bikin kelas regular lalu kita masuk lagi string setelah itu apa ini, di sini kita lihat and with kode dosen, kode dosen if kode dosen, itu dia, kita cari kode dosen and with 1 if else kode dosen salah ini, siapa dosennya aja kita bikin, siapa dosennya dosen senior lalu else siapa dosennya dosen regular regular. Oke. Oh ya, lupa titik komanya sebentar. Titik koma lalu kita buat sistem outnya kelas Anda pertama tuh ada hari, baru matkul ya,
Hari, matkul, kelas reguler, dosen reguler. Hari, matkulnya kita bikin matkul, setelah itu kita matkul, kelasnya reguler, kelas apa, udah. Habis itu dosennya siapa dosennya. Dah selesai. Baru kita buat di sini, kita buat input close. Oke. Input close. Apa di sini? Input dot close. Nanti aja kita bikin, kita tes dulu soal 5. Kita tes apakah berfungsi. Java C soal 5.java. Bentar, kita cari dulu problemnya. Kita ganti soal 5. Oke, coba tes. Nah, berhasil. CLS dulu. Nah, Java soal 5.java. Nah, kita ikutin apa formatnya, hari, matkul sama dosennya. Kita bikin normal. Harinya Senin pelajarannya RPL. Lalu kode dosennya 01. Nah, Senin TRPL kelas pembuka, Minggu dosen senior. Dosen senior. Ya, sudah pas. Dosennya dosen senior. Terus CLS kalau kita yang lain, misalnya Selasa. Kalau Selasa bisa nggak ya? Selasa RPL 01. Oh, bisa. Kita ulang lagi. Coba kita bikin salah. Senin matkulin TRPL 02. Nah, Senin TRPL kelas pembuka, Minggu dosennya regular. Ya, betul. Terus coba kita bikin lagi. Senin, Selasa,
TRPL TRPL kita buat 02. Kelas reguler, dosen reguler. Oke. Sekian dari saya tentang penjelasan soal dari nomor 1 hingga nomor 5. Maaf jika saya agak sedikit susah untuk menjelaskannya soalnya saya baru belajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.